Shalom, saya dari kelompok 4 dengan rekan saya Lestari Pane dan Abraham Simatupang. Kami akan membahas tentang imbreng. Peralihan hak atas tanah primer melalui pemasukan tanah dan bangunan menjadi setoran modal perseroan atau imbreng. Imbreng adalah istilah dari bahasa Belanda yang berarti penyetoran modal yang dilakukan tidak dalam bentuk uang tunai, melainkan dalam bentuk barang atau jasa. Imbreng tanah jadi setoran modal secara aturan penyerahan tanah merupakan objek PPN sehingga dianggap terjadi penjualan atas tanah yang kemudian disetor menjadi modal perseroan atau perseroan bisa dianggap membeli tanah dan bangunan dalam waktu bersamaan ada setoran modal dari salah satu pemegang saham. Jadi, pemegang saham yang ingin menyertakan aset non-tunainya ke dalam suatu perusahaan sebagai bentuk investasinya. Proses penyertaan aset non-tunai ini disebut dengan imbreng yang bisa berupa tanah dan bangunan, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, maupun hak milik atas satuan rumah susun. Proses penyertaan atas modal dalam bentuk non-tunai atau yang disebut dengan imbreng ini tentu saja harus memperhatikan beberapa hal dari segi peraturan termasuk untuk keperluan perpajakan. Karena aset yang disertai sebagai modal bukan dalam bentuk tunai atau uang, maka aset ini harus dilakukan penilaian dari jasa penilaian profesional dan independen, di mana cara penilaian penyertaan modal yang berupa tanah dan bangunan maupun satuan rumah susun ini harus dinilai berdasarkan pada nilai yang wajar dan sesuai dengan nilai pasar. Dengan begitu, nilai dari atas nilai tanah maupun satuan rumah susun ini ditaksir sesuai kondisi pasar pada saat itu. Ketentuan perpajakan pada imbreng. Pada dasarnya, proses perpajakan ini dilakukan sama halnya dengan mekanisme jual beli seperti biasanya, sehingga bisa disimpulkan bahwa pajak penghasilan atas tanah yang disertai sebagai modal ini di mata perpajakan ini adalah karena pemilik tanah akan bisa mendapatkan saham yang nilainya sama dengan nilai tanah yang diserahkan. Cara untuk melakukan proses imbreng. Karena penyertaan modal atas tanah maupun rumah susun ini harus sah dan legal di mata hukum. Dengan memasukkan tanah dan bangunan maupun rumah susun sebagai penyertaan modal perusahaan itu artinya aset pribadi tersebut sudah sepenuhnya menjadi kekayaan milik perusahaan. Penyertaan modal non-tunai ini bisa disertakan bersamaan dengan Anda melakukan pendirian perusahaan, tetapi dalam hal PT masih dalam proses pengesahan. Bisa ditanyakan ke notarisnya sudah sampai di mana proses pendaftarannya pada sistem administrasi badan hukum pada Kementerian Hukum dan HAM. Jika sudah dalam posisi tidak keberatan, Menteri sebaiknya menunggu SK Menteri keluar. Baru dilakukan RUPS untuk mengubah anggaran dasar dan pelaksanaan imbreng atas aset-aset dimaksud. Karena jika dilakukan di tengah jalan akan menghambat proses SK Menteri. Namun jika masih dalam proses entry data Dian 1, bisa dilakukan permohonan pembuatan akta perubahan atau perbaikan yang mengubah tentang setoran modal dimaksud. Akan tetapi, bila penyertaan modal perusahaan non-tunai ini setelah perusahaan didirikan dan telah beroperasi, maka Anda harus melakukan penambahan modal ini melalui mekanisme rapat umum pemegang saham atau RUPS luar biasa seperti yang sudah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 41 Ayat 1. Sedangkan untuk peralihan hak pemasukan atas tanah dan bangunan maupun rumah susun ke dalam perusahaan ini juga diatur dalam beberapa peraturan seperti di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, kemudian diatur pula dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 dan berbagai peraturan lainnya. Penyertaan aset non-tunai dalam PT ini harus dilakukan dalam sistem rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPS LB yang dibuat akta notarisnya lalu dilaporkan ke Kemenkumham. Perubahan modal karena pemasukan tanah dan bangunan tersebut menjadi modal PT. Kemudian dilaksanakan ditandatangani akta pemasukan di hadapan PPAT. Juga harus menyelesaikan urusan Anda terkait dengan perpajakan aset tanah dan bangunan maupun rumah susun tersebut. Setelah itu dilakukan pendaftaran tanah, pemeliharaan data untuk melakukan balik nama atas tanah, bangunan maupun rumah susun tersebut menjadi nama PT. PT, Perseroan Terbatas, merupakan persekutuan modal di mana harta PT terpisah dari harta pribadi pemegang saham. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34